Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Martiniani STMSI, dosen tetap program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian pada Universitas Maliku Saleh. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS kuliah tatap muka, dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas tentang pengertian, sejarah, dan perkembangan ruang lingkup mikrobiologi pertanian, klasifikasi mikroorganisme, ekologi mikroba rhizosfer, pertumbuhan dan perbanyakan mikroba, peranan mikroba dalam pertanian, pengendalian mikroba, serta peranan mikroba dalam produk-produk hasil pertanian. Perkuliahan mikrobiologi pertanian ini diselenggarakan melalui pembelajaran luring atau tatap muka langsung, di mana RPS itu diberikan kepada mahasiswa saat pertemuan pertama dan bisa diakses online di portal akademik mahasiswa. Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat aktif partisipasif, diantaranya ceramah interaktif, membangun pemahaman konseptual, diskusi kelompok, serta problem based learning, di mana mahasiswa mengidentifikasi masalah dalam bidang mikrobiologi pertanian serta mencari solusi, lalu kemudian mempresentasikannya di kelas. Untuk capaian pembelajaran meliputi menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang pertanian. Mampu melakukan identifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat guna di bidang pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknik survei lapang, percobaan tingkat laboratorium maupun lapangan dengan menggunakan alat, dan prosedur kerja dengan mutu yang dapat terukur secara kuantitas maupun kualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi terkini dan mampu memberikan alternatif teknologi serta solusi terhadap permasalahan pertanian tropika berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan mikrobiologi pertanian di dunia, mampu mengklasifikasikan ekologi dan fisiologi mikroorganisme, mampu mengklasifikasikan pertumbuhan dan perbanyakan mikroba dan peranan mikroba dalam pertanian, mampu mengidentifikasi aspek yang merugikan di bidang pertanian dan aspek mikroorganisme yang menguntungkan di dunia pertanian, mampu melakukan dan mengaplikasikan untuk peningkatan kesuburan tanah dengan memanfaatkan mikroba, mampu melakukan dan mengefisienkan pemulihan kesehatan tanah dengan memanfaatkan mikrobia pendekomposisi atau penyerap senyawa-senyawa toksik terhadap makhluk hidup. Kemudian menguasai konsep pengendalian mikroba. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi pertanian ini meliputi modul atau RPS, kemudian PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi pertanian ini adalah definisi dan ruang lingkup dan sejarah perkembangan mikrobiologi pertanian, klasifikasi ekologi dan fisiologi mikroorganisme, ekologi dan fisiologi virus dan bakteri, ekologi fisiologi jamur dan alga, ekologi dan fisiologi protozoa, ekologi mikroba rhizosfer, filosfer, dan spermosfer, pertumbuhan dan perbanyakan mikroba, peranan mikroba dalam pertanian, pengendalian mikroba, pengenalan rekayasa genetika mikroba, serta peranan mikroba dalam produk-produk hasil pertanian. Penilaian dalam mata kuliah mikrobiologi pertanian ini mencakup 50% bobot untuk tugas kuis UTS dan UAS, serta 50% untuk aktivitas
partisipasif, dan hasil proyek. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Dan hasil evaluasi ini disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik perkuliahan. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah selesai sarapan? Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah? Belum. Bapak, jadi sesuaikan lagi ya dengan kebiasaan masing-masing, karena ada yang mungkin ketika harus sarapan pagi dia merasa mual, jadi tidak bisa fokus di perkuliahan ya. Bapak. Nah, hari ini adalah pertemuan ke-7, satu pertemuan sebelum UTS gitu ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perbanyakan mikroba. Nah, sebelum saya mulai masuk ke materi pertumbuhan dan perbanyakan mikroba, saya ingin bertanya kembali, apakah masih ingat materi yang dibahas di minggu yang lalu? Masih Topiknya? Ekologi, mikroba, hidrosfer, filosfer, dan spermosfer. Oke, nah untuk topik minggu lalu kira-kira ada tidak yang bisa bantu saya mereview ulang apa perbedaan antara mikroba hidrosfer, mikroba filosfer, dan spermosfer? Siapa yang mau bersedia? Silakan. Siapa namanya? Saya masih kurang ingat. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Aryuni. Kemudian untuk mikroba hidrosfer itu biasanya ditemukan pada selapis tanah yang menyeliputi permukaan akar tanaman yang masih dipengaruhi oleh aktivitas akar. Berarti di bagian area perakaran ya, perakaran tanah perakaran ya. Oke. Selanjutnya saya minta relawan itu untuk menjelaskan tentang mikroba filosfer. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya Dapur Fauzi-Ditya. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang mikroba filosfer, yaitu ditemukan di daerah permukaan tanaman yang berhubungan langsung dengan udara atmosfer yang meliputi daun, pucuk daun, helai bunga, dan kuntum bunga. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mikroba spermosfer. Siapa yang bisa menyimpulkan apa perbedaan dari kedua mikroba yang lain tadi? Siapa? Saya, Bu. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alisa Jara Pasaribu. Mikroba spermosfer ini adalah ditemukan di daerah yang melingkupi permukaan biji atau benih yang sedang bergerminasi pada tanaman. Berarti perbedaannya, terima kasih. Perbedaannya adalah pada mikroba hidrosfer itu di bagian area tanah perakaran, kemudian filosfer di bagian atasnya daun, bunga, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pada area biji atau benih ya, itu adalah mikroba spermosfer. Oke, sebelumnya terima kasih sudah kembali mendengar materi minggu lalu, dan kita akan lanjutkan sesi selanjutnya yaitu ke materi hari ini. Kita akan masuk ke materi pertumbuhan dan perbanyakan mikroba. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu definisi dari pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah pertambahan secara teratur komponen di dalam sel hidup. Jadi biasanya seperti pada organisme uniseluler itu mereka akan bertambah jumlah selnya, yang juga berarti bertambah juga jumlah organismenya. Sedangkan pada organisme multiseluler itu akan terjadi peningkatan jumlah sel per organismenya. Jadi di sini kita akan bisa melihat selanjutnya itu adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Jadi untuk tumbuh, mikroba ini punya kondisi lingkungan yang harus tepat gitu ya. Jadi tidak boleh misalkan mikroba A seharusnya hidup di lingkungan yang dingin, kita hidupkan di lingkungan yang panas, itu tidak akan bisa. Jadi kita sesuaikan. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba? Yang pertama adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini apa? Nutrisi ini adalah sejumlah nutrisi ataupun sumber makanan yang bisa diubah menjadi energi oleh mikroba seperti karbon, nitrogen, air, mineral, dan lain sebagainya. Kenapa lain sebagainya? Karena tergantung jenis mikrobanya sendiri. Jadi misalkan nanti ada mikroba yang sangat butuh fosfor, maka dia harus kita tambahkan fosfor. Kalau misalkan ada mikroba yang sangat butuh kapur, kita tambahkan kapur ke dalam mikroba tersebut. Nah, kemudian selain nutrisi, kita bisa melihat di sini faktor lainnya yang mendukung pertumbuhan mikroba adalah suhu.
suhu ini bisa disebut sebagai kondisi bagaimana lingkungan mikroba ini cocok untuk mikroba tersebut. Misal ada mikroba yang hidupnya itu di kondisi dingin, yaitu 0 hingga 20 Celcius, itu kita sebut sebagai mikroba mikrofil. Kemudian ada juga jenis mikroba yang hidupnya di suhu 20 hingga 45 Celcius, kita sebut dia sebagai mikroba mesofil. Dan yang terakhir itu adalah mikroba yang hidupnya pada range yang agak panas atau kita sebut sebagai termofil. Nah, mesofil maka di sini dikelompokkan menjadi beberapa lagi biasanya ya. Ada yang hidupnya itu pada hanya suhu 20 hingga 30 dan kemudian sisanya yang di atasnya. Lalu kemudian kalau untuk mikroba termofil di sini dicantumkan 45 ya, tapi faktanya mikroba termofil ini bisa hidup di range panas yang sampai 100 Celcius, bahkan ada yang sedikit lebih. Contoh di permainan air panas, kemudian di bagian dalam apa ini namanya, bumi kan, seperti di minyak bumi. Minyak bumi itu kalau dari asalnya itu sampai 90 Celcius, nah itu ternyata masih ada mikroba yang bisa hidup pada suhu tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat bagian derajat keasaman. Jadi di sini kalau derajat keasaman itu kita bisa melihat sebagian besar mikroba itu tumbuh baik pada suhu optimum 6,5 hingga 7,5. Namun bukan berarti mikroba itu tidak bisa hidup di suhu seperti ini. Sebagian itu mikroba bahkan ada yang bisa hidup di range 4 hingga 9. Kalau misalkan kalian ngambil buah jeruk nipis itu apa? Ada mikroba? Ada yang bisa hidup di situ. Kemudian kalau yang basah, iya Pak. Yang basah contohnya apa? Seperti soda atau yang lainnya. Jadi kalau kita coba, itu kita lihat tinjau makronya ada mikrobanya di situ. Nah, kemudian ada lagi faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, yaitu oksigen. Contoh di sini adalah ada yang butuh oksigen disebut sebagai aerob, kemudian ada yang tidak butuh oksigen disebut anaerob, dan juga ada satu lagi anaerob fakultatif. Bedanya apa? Nah, jadi yang ketiga itu adalah anaerob fakultatif, di mana perbedaannya itu adalah apa? Ada yang pernah mendengar tidak? Tadi kan ada aerob dan anaerob. Nah, yang terakhir itu ada anaerob fakultatif. Kira-kira bedanya apa ya? Saya Bu, anaerob fakultatif itu dia bisa hidup pada adanya udara. Kalau misalnya dia juga bisa hidup pada tidak adanya udara, Bu. Baik, terima kasih. Benar jawabannya seperti itu. Jadi selanjutnya adalah kelembaban dan tekanan osmotik. Nah, mikroba umumnya hidup di mana? Daerah yang agak lembab. Di area kering sebenarnya ada, tapi kalau kita bicara perkembangan atau pertumbuhan mikroba itu akan lebih cepat di area yang lembab. Oke. Faktor berikutnya itu adalah salinitas atau apa? Salinitas, salin apa? Kadar garam. Nah, berdasarkan kebutuhan garam ini, mikroorganisme itu bisa dikelompokkan beberapa gitu ya. Jadi ada yang non halofil, dalam artian dia tidak butuh garam, dia tidak bisa hidup dalam kondisi yang ada garam. Kemudian ada yang halotoleran, ada yang halofil, dan juga ada halofil ekstrim. Nah, kira-kira pernah tidak mendengar area tertentu gitu ya yang kadar garam itu sangat tinggi? Di mana? Ada nggak? Ada. Di mana? Laut Mati. Nah, kalau kita bicara masalah laut mati dari berita-berita yang beredar, itu kalau berenang itu di mana? Kita kan nggak akan tenggelam ya. Maka karena kadar garamnya tinggi. Nah, apakah ada mikroorganisme di situ? Ada yang bisa hidup di situ. Tapi kalau misalkan mikroorganisme yang ada di lahan percobaan kita isolasi, kemudian kita coba hidupkan dia di laut mati, dia akan hidup atau mati? Mati. Tentu dia bisa hidup maksudnya ya. Bisa jadi dia bisa hidup tapi butuh adaptasi yang sangat lama. Nah, adaptasinya itu belum tentu dia berhasil. Bisa jadi karena terlalu lama perlu beradaptasi dengan kadar garam yang sangat tinggi, malah dia mati gitu ya, karena tidak termasuk kategori mikroorganisme yang butuh garam yang banyak gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat media pertumbuhan. Jadi media pertumbuhan ini adalah media nutrisi yang disiapkan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Ada beberapa jenis ya. Yang pertama
media kultur, kemudian media selektif, dan selanjutnya itu ada medium dasar, medium sintetik, dan medium kompleks. Kita lihat dulu medium kultur. Nah, yang membedakan ini adalah kalau pada medium kultur itu hanya menggunakan nutrisi untuk pertumbuhan mikroba di laboratorium. Contohnya ada media yang komposisi kimianya diketahui atau disebut defined media. Kemudian ada kompleks media di mana media ini komposisi kimianya itu tidak diketahui. Contoh yeast extract, kita kan tidak tahu sebenarnya detailnya itu apa ya. Tapi sering dicampurkan di bahan pembuatan medium di laboratorium. Kemudian ada media selektif. Nah, jadi pada media selektif ini dia itu selektif untuk menumbuhkan atau menghambat pertumbuhan beberapa mikroba, tapi tidak mikroba lainnya. Misal, saya mau menumbuhkan E. coli, tapi saya tidak mau ada mikroorganisme lain. Apa yang saya lakukan? Saya beli media selektif yang khusus untuk E. coli. Kemudian sampelnya ditumbuhkan di situ, maka yang hidup itu kemungkinan besar hanya E. coli. Kenapa? Karena sudah targetnya itu sudah dikunci ibaratnya ya, jadi sudah spesifik untuk dia. Sedangkan mikroorganisme lain itu tidak akan bisa tumbuh di situ. Nah, selanjutnya ada medium dasar. Medium dasar ini adalah medium campuran yang di dalamnya itu mengandung campuran senyawa organik yang ditambahkan zat lainnya kalau diperlukan. Misalkan mediumnya itu masih kurang karbon, karena apa? Mikroorganisme butuh karbon, kurang nitrogen, kurang fosfor. Jadi kita bisa tambahkan ke dalam medium tersebut gitu. Supaya apa? Supaya nanti mikroorganismenya itu bisa tumbuh dengan sesuai harapan gitu ya. Kemudian ada medium sintetik. Nah di sini kalau medium sintetik umumnya seluruh susunan zat kimianya itu sudah diketahui secara pasti. Bahkan kadar persentasenya juga kita tahu. Contoh, ada medium yang disebut dengan medium dasar ditambahkan NH4Cl dan juga kemudian ini bisa digunakan untuk menumbuhkan bakteri nitrifikasi kemototrof khusus karena apa? Karena tadi tambahkan NH4. Nah, nanti ada lagi mikroba, misalkan kalian ambil mikrobanya diisolasi dari area pegunungan. Area pegunungannya itu ada kapur. Nah, kita bisa tambahkan kapur di situ. Untuk apa? Ya kita kan menyesuaikan dengan pertumbuhan si mikroba. Jadi kita bisa tambahkan kapur misalkan gitu ya. Kemudian ada juga media kompleks. Nah, ini medium ini biasanya tambahkan glukosa dan juga ekstrak khamir. Biasanya itu ada medium dipercaya. Yang menjadi perbedaannya apa? Di sini yang tadi saya sebutkan ya, contohnya kalau misalkan kita ngambil sampel dari daerah yang ada kapur, kita bisa tambahkan kapur. Atau kita ambil sampel di daerah yang ada sulfurnya gitu ya, kita bisa tambahkan di medium tersebut dengan tambahan sulfur. Kenapa? Karena kalau tidak kita tambahkan, dikhawatirkan justru dia tidak akan bisa membelah, ya, tidak bisa berkembang. Di sini pada medium diperkaya ini ditambahkan beberapa kultur yang diperkaya, kemudian kita bisa juga mengatur lingkungan yang spesifik seperti pH-nya berapa. Nah, misal tadi mau ngambil bakteri atau mikroba yang berasal dari laut mati, yang mana tahu gitu ya, kalian ke sana gitu, ekspedisi, kemudian ngambil sampel gitu. Ada yang pernah ke sana? Belum. Ya, jadi kalau misal sana bisa ngambil sampel, kemudian memperbanyak di lab gimana ya, berarti dalam mediumnya kita bisa tambahkan garam dalam dosis yang tinggi gitu ya, konsentrasi yang tinggi. Jadi nggak boleh cuma sejumput garam, tapi di sana saja kita saja tidak tenggelam. Jadi kalau misalkan ditambahkan garam cuma sejumput ya otomatis tidak akan bisa dijadikan sebagai nutrisi untuk si mikroba ini ya. Oke, kita masuk ke poin materi berikutnya, yaitu tentang kurva pertumbuhan bakteri. Kalian bisa lihat di sini ada gambar kurva ya, ada yang tiba-tiba dia naik, kemudian mendatar, kemudian turun. Nah, ini beda-beda. Ini namanya kurva pertumbuhan bakteri, di mana kurva pertumbuhan bakteri ini punya 4 fase. Fase pertama apa? Fase lap ya. Fase lap. Apa itu fase lap? Fase lap adalah fase yang di sini. Di sini bakteri ini baru menyesuaikan kehidupannya ya. Kemudian setelah melalui fase lap, bakteri ini akan melalui fase log, yaitu pembelahan cepat. Jadi mikroba ini akan melalui pembelahan cepat
sehingga kemudian dia akan bisa masuk ke fase stasioner ya, fase stasioner, di mana pada fase stasioner ini biasanya itu kita sebutnya fase yang normal, fasenya yaitu pembelahannya itu sama, kematiannya juga sama. Jadi ibaratnya ketika fase stasioner ini mikroorganisme ini paling banyak biasanya mengeluarkan metabolit sekunder. Kenapa? Karena di fase ini dia sudah stabil, ibaratnya fase stabil dia. Di pembelahnya itu tidak lagi melonjak-lonjak seperti ini, tapi sudah stabil. Setelah melalui fase ini, di mana nutrisinya sudah habis dimakan, dikonsumsi oleh si mikroorganisme atau bakteri, dan kemudian sebagian juga menghasilkan racun karena sudah diproses itu ya, sudah diproses metabolismenya, kemudian muncul zat racun, makanya kemudian masuk fase kematian di sini. Nah, apa yang terjadi di fase kematian? Mati. Apa? Jadi fase kematian mengalami kematian, gitu ya, penurunan jumlah mikroorganisme, gitu ya. Nah di sini ketika mikroorganisme itu sudah masuk ke fase kematian, jadi kecepatan kematian bakteri itu menjadi lebih meningkat. Jadi biasanya normalnya fase pertumbuhan bakteri itu berakhir di sini. Jadi mikroorganisme ini bisa kita hidupkan dalam media cair ataupun media padat. Di laboratorium saya rasa sudah pernah diajarkan sekilas ya, ada ya sudah ada bayangannya gitu ya. Jadi pembiakan bakteri ini bisa kita lakukan pakai dua media. Kalau misalkan dalam medium cair, bakteri ini, mikroba ini, kita bisa tahu dia sudah berhasil tumbuh dengan apa? Dengan warna yang terang, gitu ya. Jadi kalau misalkan di awal mikroorganismenya cairannya itu masih agak bening, setelah 1 kali 24 jam akan berubah menjadi biru, gitu ya. Kalau di media padat terlihat 1 kali 24 jam ada mikroorganisme yang biru di atasnya, gitu ya. Nah kemudian ada juga yang namanya agar miring. Kalau agar miring, agar miring ini biasanya dijadikan stok bakteri. Jadi kalau misalkan kita sudah berhasil mengisolasi bakteri, kita pindahkan bakterinya itu ke dalam agar miring. Jamur juga bisa kadang-kadang ya. Jadi di agar miring di strik sebentar, kemudian biarkan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, kemudian akan tumbuh seperti di gambar ini. Nah ini ada beberapa metode ya, metode dalam aplikasi apakah mendapatkan biakan murni ataupun memindahkan mikroorganisme. Nah, yang pertama ini adalah apa? Pengenceran. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada bahan awalnya katakanlah 100 ml itu ya. 100 ml ini kita pertama 10 gram dimasukkan ke dalam 100 ml, lalu kemudian kita ambil 1 ml-nya untuk dimasukkan ke dalam larutan 9 ml. 9 ml ini apa? Bisa jadi Aquades, bisa jadi NaCl mix gitu ya. Jadi tergantung apa yang tersedia di lab. Bisa pakai Aquades atau NaCl apa? NaCl mix gitu ya. Di sini setelah diambil 1 ml, pindahkan ke pengenceran selanjutnya. Ambil lagi 1 ml, pindahkan kembali. Kemudian nanti dikocok ya, bukan langsung setelah diisi langsung dipindahkan tidak ya. Jadi kemudian ambil lagi sampai pengenceran terakhir, bisa jadi 10 pangkat nilai. Kita bisa lihat pengaruh dari pengenceran di sini apa? Yang pertama itu adalah bakterinya itu tidak terlalu sedikit, tapi sangat banyak ya. Sedangkan makin kecil, makin diencerkan, maka makin sedikitlah jumlah bakteri yang bisa kita temukan di sini ya. Jadi di sini ya, ini mulai bisa dihitung, tapi kalau sangat penuh kita tidak bisa melakukan perhitungan bakteri. Kenapa? Karena ada range perhitungannya. Kalau misalkan hanya 1 tidak boleh misalkan, tapi harus dari angka berapa ke angka berapa kira-kira. Nah, nanti saya metode di sini ada metode potret namanya. Jadi di sini pertama sekali itu kita pipet sampel bakterinya ke dalam cloretri nomor 1 ya. Kemudian kita sudah siapkan media agar sebelumnya. Media agarnya sudah akan ibu. Dan kemudian kalau misalkan kalian pegang itu nggak dibakar lagi tangannya, tapi dengan catatan belum mengeras ya. Kemudian campurkan si media tadi ke dalam cloretri. Lalu kemudian di swing ya, seperti angka 8 beberapa kali, dan
inkubasi selama minimal 1 kali 24 jam, tapi kadang ada yang baru tumbuh 2 kali 24 jam, ada juga yang lebih dari 48 jam ya. Nah setelah itu kita akan melihat pertumbuhan mikroorganisme pada agar yang model portrait ini adalah sampai di bawah seperti ini. Jadi tidak hanya di area permukaan. Kenapa? Tadi kan kita goyangkan ya, campur gitu ya, kita goyangkan, maka ketika dia hidup, dia bisa jadi ada di bagian bawah itu ininya, geometrinya gitu ya. Ini yang circulate. Kemudian kalau kita lihat yang straight, ini penggoresan. Ada yang model menggoreskan seperti ini ya, zigzag ya. Itu kalau untuk tahap awal. Tapi kalau mau lebih murni kan, kadang kita pakai straight kuadrat. Bedanya apa? Kalau di sini, kalau di sana kan hanya satu, sekali aja di tengah ya, di zigzag. Kalau di sini ada kuadran satu, pertama di sini banyak, kemudian dari sini tarik ke bawah ke samping, dari sini ke samping ini kemari, ketiga, yang sisa di sini tarikan ya, tarikan lagi beda ya warnanya ya. Nah, ini pertama, kemudian jarum osenya kita pindahkan, kita tarik kemari, kemudian pindahkan lagi kemari, ini dibakar dulu awalnya, dibakar ya. Setiap pindah kuadran itu biasanya dibakar. Kenapa? Kalau enggak ya sama aja kayak menariknya di sini ya. Harapan apa? Ketika selesai kuadran 4 akan muncul koloni-koloni yang terpisah seperti gambar ini. Di gambar ini kelihatan ya. Ini kan yang awalnya masih penuh gitu ya. Kita bakar osenya. Kemudian tarik lagi dari ujung sini, bakar lagi, bakar lagi, bakar lagi. Nah, terakhir muncullah di sini mikroorganisme yang koloninya itu terpisah. Ini yang nanti bisa kita murnikan dan kita stop. Nah, kemudian satu lagi metode penyendaran, di mana kalau di sini awalnya itu kita siapkan dulu media agar yang sudah mengeras di dalam cawan Petri. Udah keras. Biasanya dibuatnya itu misalkan hari ini dibuat, besok kalau dipakai. Kenapa? Kalau misalkan pagi ini kan dibuat, sore udah dipakai, takutnya belum mengeras sempurna. Jadi ketika digores ataupun kena dengan alat yang lain, dia hancur gitu ya. Nah, jadi di sini sudah mengeras medianya, kemudian baru ambil sekitar 1 mili atau 0,1 mili, semprotkan ke area cawan Petri tadi yang sudah ada media. Jadi ditekan pipetnya, baru diratakan pakai ini ya. Ada namanya segitiga itu, segitiga atau gelas apa namanya? Memang ada untuk ratakan. Kemudian biarkan dia diinkubasi. Yang muncul apa? Nanti akan muncul di area atasnya saja. Atasnya bisa jadi penuh, bisa jadi sedikit. Jadi tidak akan muncul ke area bawah seperti di apa tadi? Portrait. Kalau di portrait kan bisa muncul sampai ke bawah. Kalau yang ini tidak sampai muncul ke bawah, hanya di bagian atasnya, ya. Oke. Baik, saya rasa demikian materi untuk hari ini. Nah, sebelum saya tutup kelas ini, saya ingin mereview sedikit apa yang tadi sudah dibicarakan, disampaikan dari awal sampai akhir. Nah, pertama itu adalah terdapat pembagian mikroba berdasarkan perbedaan suhu. Dan suhunya apa saja? Kira-kira masih ingat? Ingat Bu, ada isopropil, mesopil, dan termopil. Nah, kemudian ada berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu apa? Aerob, anaerob, aerob fakultatif. Terus ada juga dia berdasarkan perbedaan pH dan berdasarkan perbedaan salinitas. Pelanggarannya baik. Jadi saya ulangi ya, ini ada pembagian mikroba berdasarkan perbedaan suhu, kemudian ada perbedaan oksigen, berdasarkan perbedaan pH, dan yang terakhir adalah berdasarkan salinitasnya atau kadar garamnya, gitu ya. Nah, masih bisa mengingat dengan jelas perbedaan dari ketiganya. Saya Bu. Silakan. Yang pertama itu ada metode portrait. Ini sampel bakterinya dituang, kemudian media dituang ke cawan Petri dan digerakkan sehingga tercampur merata. Yang kedua, metode penggoresan. Dilakukan penggoresan pada media agar Bu, sehingga terjadi bentuk goresan-goresan pada media agar tersebut. Nah, yang ketiga itu ada metode spread atau penyebaran, yakni sampel mikroba disebar pada media agar mudah Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih juga untuk mahasiswa yang sudah berani mereview apa yang tadi kita bicarakan dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita TS ya. Jadi dibaca bahan-bahan yang sudah saya berikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sampai bertemu kembali.
kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.